memposisikan Gajah Mada hanya sebagai panglima perang, jago di lokasi penakluk dan seterusnya, kesan itu harus sudah mulai kita ubah dengan sosok penampilan beliau ya, yang didukung oleh data sebagai seorang pemikir, seorang ilmuwan, ya, seorang ahli hukum, ahli pemerintahan ya, dan kepemimpinan dan seterusnya, dan seorang guru yang sangat dipatuhi di keluarga kerajaan Majapahit. Sejak zaman Jaya Negara sampai zaman Tribuana dan kemudian dilanjut sampai zaman Hayam Wuruk. Ya, 3 raja. Ya, dan itulah nanti akan kita lihat, oh peran Gajah Mada itu ternyata di sini secara proporsional. Ya, dan memang beliau sebagai tokoh besar tidak bisa kita ingkari. Saya tidak bisa menerima utuh gitu kalau Gajah Mada itu panglima perang yang selalu menang dalam pertempuran dan penakluk dengan kekerasan. Enggak. Ya. Dia bisa perang itu bisa, tapi bukan seorang jagoan yang selalu menang itu enggak. Ya. Tetapi kalau beliau itu pemikir, ya, beliau itu ilmuwan, itu benar. Ya, kenapa? Konsep yang beliau tinggalkan itu semua menunjukkan ini kalau bukan orang yang punya kecerdasan lebih gak mungkin mampu ya, membangun seperti ini. Ya. Ada nilai-nilai, ya, ada ide, gagasan dan seterusnya itu diletakkan Gajah Mada, termasuk dalam ilmu kepemimpinan. Gitu. Jadi ini yang seringkali tidak dibahas. Orang lebih membahas hal yang kemudian kurang esensial dalam satu peristiwa sejarah. Ya, bahkan belakangan kemudian disebutkan Gajah Mada itu orang Islam. Ya, nama aslinya Gajah Ahmada. Wah, ini kan nggak punya dasar, ini dari mana dasarnya? Ya, jadi ini belakangan nyimpan, bahkan muncul pandangan Hayam Wuruk itu nama aslinya Syekh Jumadil Kubro, itu tambah ngawur. Ya. Jadi kita harus luruskan ini, ya, apa yang ada. Ya, kenapa tokoh sebesar Gajah Mada nggak bisa? Kenapa dia bisa jadi keteladanan dari tokoh ya, di dalam kehidupan masyarakat? Karena masyarakat tidak akan mampu tumbuh dan berkembang tanpa contoh pemimpin yang bisa dijadikan panutan. Kegagalan dari berbagai bangsa untuk membangun itu karena mereka tidak punya keteladanan tokoh nasional mereka. Nah, kalau tokoh nasional kita, ya, salah satunya Gajah Mada sudah dihancurkan sedemikian rupa citranya, ya orang akan mikir. Kita tiru Gajah Mada, apa? Menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara dengan kekerasan senjata. Padahal nggak ada, nggak kita temukan itu dalam data primer maupun data sekunder, nggak ada. Termasuk Hitung Sunda, penaklukan, pembunuhan terhadap Raja Sunda, nggak ada datanya. Itu naskah tunggal. Yang kita temukan justru pendiri Mojopahit ini Sanggrama Wijaya, orang yang lahir dan dewasa di Sunda, dan kemudian diambil menantu oleh Kertanegara, ya, di mana Kertanegara menikahkan putrinya dengan Sanggrama Wijaya, gitu, dengan satu keinginan Wijaya ini membawa kekuasaan pasukan Sunda ke Singosari dalam rangka menyatukan Nusantara. Butuh banyak personil prajurit. Itulah Sanggrama Wijaya kemudian datang ke Singosari dan kemudian
menikahi putri Kertanegara, sekalian membawa pasukan dari kerajaan Sunda. Memang dia dari keluarga kerajaan Sunda. Ya. Itu sebabnya ketika terjadi pengkhianatan, ya, tiba-tiba Singosari diserang, ya, dan kemudian Kertanegara tewas dalam penyerangan itu. Tidak ada yang mampu, ya, menjaga, melestarikan dan meneruskan Singosari, kecuali Sanggramawijaya yang masih punya pasukan. Ya, itulah berdiri Mojopahit.